Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras,
tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil, dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan. Persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Home. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa, dahsyat dan ajaib ya. Haleluya, kita mau datang pada Tuhan, kita mau masuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat sepanjang minggu ini Tuhan Yesus telah memelihara, Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami juga boleh ada di tempat ini berkumpul bersama saudara-saudara seiman memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih dan karunia yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, melalui hati kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau.
Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di ruangan ini, Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah saat ini Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Yang susah boleh Engkau berikan penghiburan Tuhan. Kami yang mempunyai banyak pergumulan, Tuhan yang mengetahui hati kami Tuhan. Engkau yang menopang dan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau pembuat mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam kehidupan kelemahan kami Tuhan Kau ada di tempat ini. Kau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai doa kita pada Tuhan. Sebab Dialah pembuat mukjizat yang sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mukjizat sejati. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Allah kita. Oh, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mukjizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mukjizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, kami yakin mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang
jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Dengan sungguh, mari sama-sama katakan, yang membelah laut yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati yang membelah yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Kau membuat mukjizat sejati. Oh, Kau membuat mukjizat sejati. Haleluya. Kau pembuat mukjizat, Tuhan. Tiada lama-lama tiada lama-lama kami bersyukur Tuhan. Tiada lama-lama tiada lama-lama kami datang padamu Tuhan, membawa setiap hati kami di hadapan-Mu. Tiada lama-lama tiada lama-lama haleluya. Mengalir Engkau di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati yang terluka. Haleluya. Tiada lama-lama tiada lama-lama kami puji Engkau Tuhan, kami naikkan syukurku hanya bagi-Mu Allah yang layak disembah. Tiada lama-lama tiada lama-lama biar yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tiada lama-lama tiada lama-lama kami puji Engkau Tuhan. Tiada lama-lama tiada lama-lama kami puji Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kami bersyukur. Haleluya. Tiada lama-lama ku yakin Kau hadir di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sambil mengangkat tangan kita, saya mau undang semuanya bangkit berdiri, katakan Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, thank you Lord. Inilah umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, kelepasan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Karena kami adalah umat-umat pilihan-Mu, umat-umat pemenang Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami mau bersorak bagi Engkau. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Home Palem Galaksi, shalom. Kita mau kasih dulu yuk salam, senyum, sapa kiri kanan belakang. Kita mau katakan Allah itu baik loh bagi hidup kita. Kita mau katakan Allah kita luar biasa. Biar roh kita boleh bersatu di dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, siap memuji nama Tuhan, amin. Kita mau bersatu di dalam Tuhan. Satukanlah. Yeah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama curahkan rohnya Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan semua.
Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Senggol lagi kiri kanan belakangnya, katakan dia sudah bangkit, dia sudah hidup bagi kita loh. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih semangat. Yeay. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Gebeyon. Sama-sama lebih sungguh katakan. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. Di hidup yang bisa melompat, kita lompat bagi Dia. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Tepuk tangan lagi di atas kepalamu, katakan. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Katakan, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Katakan, Allah dahsyat. Engkau Allah yang perkasa, Tuhan, bagi setiap kami. Kau bangkit untuk selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan kedua tanganmu, sama-sama katakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit, yes. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Terima kasih Tuhan. Yeah. Terpujilah namamu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya melihat di sini yang hadir bersuka cita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama untuk Tuhan Yesus. Kita mau berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Persembahan umum. Persembahan pertama diberikan untuk persembahan umum. Kita mau siapkan.
persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau telah layakkan kami Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Kau sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan umat-Mu di tempat ini yang memberikan persembahan berlipat-lipat kali ganda. Sebab Engkau Allah yang sanggup Tuhan menjawab setiap doa kami, menolong setiap kami ya Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Berikan sorak-sorai buat satu-satunya pengharapan kita Yesus Kristus. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau yang ambil alih sepenuhnya. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Engkau berdaulat penuh atas tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu terus lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Hamba percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pengertian-pengertian. Engkau yang menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu menjadi rema di dalam setiap hati kami. Menjadi kekuatan di setiap hati kami. Dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Roh Kudus-Mu menjadi guru yang terbaik. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba berserah penuh, kedaulatan penuh ada pada-Mu Roh Kudus. Silakan Roh Kudus, ini waktu-Mu. Engkau yang berkarya. Engkau yang memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom saudara sekalian. Terima kasih WL pemusik, imam-imam musik dan singer. Saya mengucapkan juga selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Ya, menjadi keluarga Allah bersama-sama di tempat ini. Nama kita adalah GBI Home. Ya, jadi menjadi satu keluarga Allah. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang keseimbangan, kesehatan jasmani dan rohani. Ya, saya minta tolong boleh ditayangkan. Ya. Kesehatan itu merupakan tentunya hal yang sangat berharga dalam kehidupan setiap kita. Amin. Gak ada di sini yang mau sakit, betul gak? Semua mau sehat. Termasuk juga yang udah usia lanjut tetap mau sehat. Oleh sebab itu kita harus jaga. Ya, nanti secara jasmani gimana supaya kita walaupun usianya lanjut nanti tetap sehat. Ya, nah sekarang kita akan juga belajar bagaimana terjadinya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Keduanya ini saling berhubungan saudara sekalian dan harus seimbang. Ya, nanti kalau berat sebelah salah juga. Ya, karena itu kita hari ini banyak sekali melihat bahwa hari-hari ini pusat-pusat kebugaran, ya tempat-tempat fitness, ya kan, menjamur di mana-mana. Kenapa sih trennya ke situ? Karena apa? Karena semua orang mau sehat, saudara. Ya semua mau sehat, mau memiliki tubuh yang sehat. Sehingga saat ini kalau kita lihat banyak sekali. Ya, bukannya salah, enggak ya. Memang olahraga itu sangat baik buat kesehatan kita. Ya kan? Tapi ya ikut fitness bagus. Ya, supaya sehat, olahraga bagus, sehat. Tapi harus kita ingat ada satu kesehatan lagi, bukan hanya secara jasmani. Tapi yang terpenting juga adalah kesehatan rohani. Amin saudara. Oleh karena itu, ya slide selanjutnya kita akan lihat di sini. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 menegaskan latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin saudara sekalian. Ya di bawah juga ada ibadah. Jadi saya juga nggak lupa menyapa
yang ibadah di bawah dan juga yang ikut Zoom. Shalom, shalom ya. Nah, kita akan belajar di sini bahwa ada keseimbangan. Jadi bukan hanya perhatikan kesehatan tubuh, tapi yang lebih penting lagi di sini adalah latihan badani memang penting tapi terbatas. Kenapa terbatas? Selama kita masih ada di bumi ini. Tapi di sini dikatakan ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini, ya hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi hidup kekekalan. Jangan sampai ya yang kekekalan itu kita abaikan. Maka itu saat ini dinyatakan bahwa penting memang latihan badani untuk sehat secara tubuh. Tapi yang lebih penting itu adalah ibadah persekutuan dengan Tuhan. Ya bukan hanya ibadah hari Minggu di sini, tapi juga ibadah secara pribadi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, karena itu kita akan melihat bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita ini sehat, baik tubuh maupun secara jasmani. Kita akan lihat di sini. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, katakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya artinya apa? Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita mesti siapin diri kita secara roh, jiwa dan tubuh. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus terpelihara, artinya tetap sehat, hidup sehat. Jadi memang Tuhan menghendaki semua orang percaya untuk dapat hidup yang sehat. Penyakit itu bukan dari Tuhan, saudara. Penyakit itu akibat kita mengabaikan kesehatan, akibat dosa, makanya manusia jadi sakit, saudara. Oleh karena itu, untuk itu kita akan belajar di sini bagaimana kita harus menjaga kesehatan secara rohani dan juga secara jasmani. Jadi kita akan lihat di sini dalam kita melakukan sehari-hari gimana kita dikatakan sehat kalau roh, jiwa dan tubuh kita sehat. Nah, saudara, ternyata nih menurut penelitian ya, justru sekarang ini banyak orang itu sakit bukan karena bakteri ataupun karena virus, bukan. Tapi mereka sakit itu mulainya dari pikiran. Ya, dari pikiran ini yang menyebabkan stres. Dari pikiran ini yang menyebabkan frustasi. Dari pikiran ini yang menyebabkan depresi. Nah, inilah yang menimbulkan sakit penyakit. Memang secara tubuh sehat, tetapi rohnya sakit. Akibat rohnya sakit ini, manusia itu jiwanya jadi rusak. Makanya sakit penyakit datang. Gampang sekali. Sakit penyakit datang dengan berbagai macam penyakit. Sumbernya kalau diteliti itu stres. Stres daya tahan tubuhnya turun. Kenapa sih? Kok gara-gara orang stres daya tahan tubuh bisa turun? Kita akan belajar nanti. Ya, dengan firman Tuhan yang katakan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya Tuhan mau kita sehat walafiat. Amin. Kalau orang semoga saudara sehat walafiat, sering kan
dapat WA atau apa, sehat walafiat itu artinya secara jiwa sehat, secara tubuh sehat, secara roh juga sehat. Jadi orang Kristen harus merawat kesehatannya, baik itu roh, baik itu jiwa, baik itu tubuh, makanya harus ada keseimbangan. Nah hari ini kita mau check up yuk, check up kesehatan rohani di kita dulu. Nanti baru kita check up secara jasmani, nggak usah check up di sini, ya kan? Saudara bisa lewat lab, general check up keluar tuh hasilnya, banyak merahnya enggak, ya kan? Nah kalau secara roh bisa check up di sini, kita akan lihat. Yang pertama, ya kan? Apakah kita masih tetap sehat dan hidup roh kita? Yang pertama, apakah kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus? Nah, ini Saudara, setiap kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Nah, waktu kita juga menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh, itu kita artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah ini nih udah belum? Nah atau kita udah pernah ngalamin itu, kita udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya ada Roh Kudus tapi kita belum penuh, belum dibaptis oleh Roh Kudus, buka hatimu. Roh Kudus akan memenuhi, penting, ini penting karena Roh Kudus itulah penolong di dalam kehidupan kita. Nah tanda awalnya yaitu kita bisa bahasa roh. Kita tanda awal kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awal adalah kita berbahasa roh. Oleh karena itu kalau yang udah dipenuhi Roh Kudus menyembah dalam roh. Karena firman Tuhan katakan, ya kan, Yohanes 4 ayat 23. Bapak itu menghendaki kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penting sekali kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Tanda awalnya kita bahasa roh. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita udah bisa bahasa roh, jangan diem aja Saudara. Ya. Bahasa roh. Kalau saudara lagi stres bahasa roh. Saya udah buktikan. Ya, waktu itu saya lagi tengah ketakutan menghadapi ujian negara yang tiba-tiba pengujinya diganti, katanya wah ini killer. Artinya nggak lulus punya deh. Ya kan? Baru juga profesor yang uji saya waktu itu di bagian mata di Bandung, kita juga nggak kenal pengujinya karena saya dari Universitas Atmajaya. Sekarang saya ujiannya di Unpad. Waktu itu takut sekali. Karena baru aja teman saya itu ya diktat buku mata gitu udah tebel begini, hafal semua. Langsung dibilang gak lulus. Nilainya jelek lagi, itu udah aduh sampai nangis, laki-laki loh nangis. Waduh saya dalam keadaan ketakutan. Saya berdoa, saya ingat firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani katakan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ya kan? Saya pokoknya dalam hati udah saya bahasa roh terus, bahasa roh. Mujizat terjadi Saudara. Memang ternyata kenapa itu orang sampai enggak ngerti jawab pertanyaannya. Itu bukan yang ada di buku, bukan ada di textbook. Jadi nggak nyambung, jaka sembung. Dia nanya apa kita nggak ngerti. Apa dia tanya. Tapi dengan adanya Roh Kudus yang menolong itu, ya Saudara, benar Saudara. Roh Kudus itu yang memampukan kita sehingga saya diberi keberanian. Maaf Prof, maksudnya apa ya? Saya bilang gitu. Orang yang galak, yang killer ini dengan saya percaya itu Roh Kudus bekerja menjamah dia.
jadi baik saudara. Dia terangin, ini loh maksudnya pertanyaan saya gini. Nah itu apa? Cuma jawabannya sederhana sekali. Saya cuma, oh bayangan. Iya, tuh kalau Roh Kudus bekerja ya. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, saya bisa ngomong begitu, diberi hikmat pengertian. Ini luar biasa. Saya buktikan kalau kita punya hubungan dengan Roh Kudus betul-betul luar biasa saudara. Ya, saudara yang masih sekolah, saudara yang bekerja, saudara bisa diberi kepekaan loh. Nah, orang yang mau nipu saudara itu bisa tahu betul kalau kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus penolong, penghibur. Waktu saudara susah dia bisa hibur. Nah ini, dia bisa menuntun. Jadi penting, punya enggak hubungan kita dengan Roh Kudus? Jadi mulai yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu banyak bahasa roh. Karena saya di bidang medis saudara, saya juga membaca literatur ya kan. Ternyata Oral Roberts University itu membahas bahwa dengan berbahasa roh itu meningkatkan daya tahan tubuh. Saudara kalau mau sehat banyak bahasa roh, banyak berdoa, menyembah dalam bahasa roh. Ini bikin sehat saudara, percaya nggak? Saudara yang lagi takut bahasa roh, saudara yang khawatir bahasa roh. Karena apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau saudara stres menurunkan daya tahan tubuh. Kok bisa bahasa roh meningkatkan daya tahan tubuh? Karena pada saat saudara berbahasa roh ada satu hormon yang namanya endorfin. Itu keluar dari tubuh kita. Ya, endorfin, serotonin. Nah ini yang keluar. Inilah yang meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau kita stres, daya tahan tubuhnya turun. Kenapa? Karena waktu kita stres, ya, itu yang dikeluarkan adrenalin. Jantung berdebar dengan cepat, ya kan? Pok gitu. Ya, coba deh. Kalau saudara stres, gelisah, nah itu jantungnya kerjanya berat loh, saudara. Nah ini menurunkan daya tahan tubuh. Yang kedua, apakah kita memiliki waktu setiap hari untuk memuji, menyembah Tuhan dan berdoa? Punya nggak waktu khusus untuk memuji, menyembah Tuhan? Saya ambil waktu setiap hari. Ya memang waktu kami suami istri jam 5 pagi saat teduh memuji, menyembah Tuhan. Tapi di waktu siang ada kesempatan setiap waktu terhubung dengan Tuhan. Ya, ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, itu akan membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan kita terhubung dengan Tuhannya waktu minta-minta terus doa. Tuhan dengarkan ya, saya minta ini, minta itu. Coba saudara punya anak datang ke saudara. Papa, mama minta duit dong. Ya. Habis itu dikasih, udah bye-bye, pergi. Kita gak ada komunikasi. Sibuk sendiri, asik sendiri. Ini Tuhan mau kita berdoa, itu komunikasi. Artinya kita dengerin dia ngomong. Bukan hanya kita yang ngomong, tapi dia harus juga berbicara kepada kita. Ya, ini namanya komunikasi, 2 arah bukan 1 arah, saudara. Jadi berdoa itu kita punya komunikasi dengan Tuhan. Jadi punya waktu untuk memuji. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Waktu kita memuji, menyembah dia,
Dia hadir di tempat ini. Saudara rasakan hadirat Tuhan di tempat ini tadi? Amin. Tuhan hadir. Tuhan hadir, dia senang waktu kita memuji menyembah dia. Jangan cuma hari Minggu, saudara. Memang di sini juga ada hari Selasa, ada rumah doa jam 8 malam. Kalau itu onsite dan online. Kalau hari Senin pagi itu jam 6 kita juga ada doa pagi. Ya, lewat Zoom. Ya. Nanti yang mau tahu kita selalu adakan itu setiap hari Senin. Nah, belajar. Selesai itu kita belajar praktek sendiri, ya, praktek sendiri hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, apakah kita memiliki waktu setiap hari untuk baca, untuk renungkan firman Tuhan sehingga kita jadi pelaku firman dan kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang grup Harvest, kita punya grup yang namanya Harvest, baca Alkitab setiap hari, ya kan? Dan juga ada renungan, gitu. Nah ini lakukan, baca firman, karena firman ini mengisi pikiran kita. Kalau nggak baca firman nih pikirannya banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kalau diisi firman, waktu kita mau takut, waktu kita mau khawatir, firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu khawatir. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia yang memelihara kamu. Kita ingat firman. Karena medan pertempuran ini di pikiran. Jadi firman Tuhan itu yang jadi pedang roh. Firman Tuhan itu yang membuat kita bisa bertahan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ketiga hal ini yang akan membuat kerohanian kita itu menjadi sehat, menjadi kuat. Ya. Punya hubungan dengan Roh Kudus. Yang kedua, memiliki waktu setiap hari untuk memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Dan yang ketiga adalah kita punya waktu untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman. Jadi berjalan dalam kebenaran firman, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dalam kitab Mazmur 1 katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, orang dunia mengukur kesehatan seseorang itu dari tubuh yang kelihatan di luar. Six pack ya, wow badannya hebat nih, otot semua nggak ada lemak tuh. Ya, nah itu yang kelihatan. Baru mengukur kesehatan seseorang itu dari yang jiwa dan rohnya. Tapi kita orang percaya bukan begitu. Ya, jiwa dan rohnya tentunya karakternya kan kelihatan. Sekarang banyak NPD. Itu gangguan kepribadian, ya. Nah, udah badannya keker, badannya bagus, six pack. Pisah sama istrinya bilang gua gak tahan sama dia. NPD, nah lu, ya kan? Itu kelihatannya di luarnya doang sehat, tapi jiwanya sakit. Kita akan lihat di sini sebagai orang percaya, kesehatan itu harusnya bermula dari roh, bukan dari yang dilihat, dari yang tidak kelihatan. Baru jiwa dan tubuh. Oleh karena itu Tuhan memulihkan manusia kan mulai darinya rohnya. Kan waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu mati secara rohani. Secara tubuh dia masih diusir dari Taman Eden, masih hidup, masih punya anak, masih punya keturunan. Tapi secara roh dia mati. Secara roh. Setelah Tuhan Yesus menebus dosa manusia,
kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita yang mati menjadi dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Sehingga kita rohnya hidup. Makanya saya katakan tadi, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, yang dipulihkan itu rohnya. Rohnya dihidupkan kembali oleh Tuhan. Ya, maka kita juga harus mengutamakan hal-hal yang rohani, mengundang Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita udah melakukan ini, ada bagian kita juga, bukan hanya roh, tapi juga bagiannya tubuh. Tubuh harus terpelihara sempurna. Gimana supaya tubuh kita sehat? Ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang kita nggak boleh langgar, saudara. Jadi Alkitab ini luar biasa loh. Ya, mau tahu tentang kesehatan bisa baca Alkitab. Mau tahu tentang apapun juga jawabannya ada di Alkitab. Makanya jangan sampai kita sia-siakan nih firman Tuhan ini. Apa yang kita sudah punya, yang sudah kita miliki, jangan kita abaikan. Amin saudara sekalian. Karena itu penting sekali untuk memiliki roh yang kuat, roh yang sehat. Pasti tubuh kita juga akan ikutin ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, ketetapan-ketetapan Tuhan ini yaitu melingkupi tadi. Ada pola makan, nanti saya akan bahas ya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa menjaga kesehatan rohani kita dulu yang pertama. Ya, cara menjaga kesehatan rohani kita yang pertama adalah cari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya jangan pikiran tentang dunia ini membuat kita stres, membuat kita ketakutan, sampai-sampai nggak bisa tidur. Nah ini bahaya nih saudara ya. Bahaya, banyak sekali sakit penyakit itu datang saat kita tidak bisa tidur. Terutama tidur di malam hari. Memperberat kerja ginjal kalau kita nggak tidur. Memperberat kerja hati kita kalau kita nggak tidur, suka begadang. Ya, ini membuktikan ginjalnya bisa rusak, levernya bisa rusak kalau kita nggak istirahat, nggak bisa tidur. Jadi terbalik, malam buat siang, siang buat malam. Ini merusak kesehatan. Ya, jadi kalau nggak bisa tidur, saya juga banyak yang bertanya, Bu gimana nih? Terutama kalau orang udah berumur ya. Aduh Bu nggak bisa tidur malam, ya kan? Saya nggak bisa tidur, susah kalau mau tidur malam nggak bisa. Saya bilang nggak usah minum obat tidur, karena kalau minum obat tidur itu tergantung, ya terlelapnya juga itu tidak bagus, ya kan? Tidurnya nggak bagus, nggak masuk fase REM, namanya REM, tidur nyenyak. Itu harus masuk namanya fase REM. Nah ini waktu kita tidur itu memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Ini dipulihkan waktu kita tidur. Tidur di malam hari, bukan tidur di siang hari. Saudara ya. Nah itu sangat baik untuk kesehatan kalau kita tidurnya bagus, teratur. Ya memang saya usahakan untuk tidurnya di bawah jam, ya paling banter jam 11 gitu ya. Karena suami saya tuh orangnya, Pak Immanuel itu kalau tidur maunya malam terus gitu. Lewat jam 1 saya sering kasih tahu dia tidur. Karena waktu jam 11 itu lever
diperbaiki fungsi levernya. Tidur, saya suka yang ributin suruh dia tidur, cepet tidur gitu. Nah itu, karena itu cari perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi ini. Artinya tadi kan saya katakan pikiran dunia ini jangan jadi beban kita. Karena firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Ya udah hafal kan semua? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi artinya apa? Semuanya akan ditambahkan. Ini mengatakan bahwa waktu kita mendahulukan kerajaan Allah, kita punya waktu tadi untuk berhubungan dengan Roh Kudus, kita punya waktu untuk doa, pujian, penyembahan, berdoa, dan juga punya waktu untuk merenungkan firman, melakukan firman, ya. Nah, hal ini akan memperlengkapi kita dan memberikan kita keberhasilan yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Amin, saudara sekalian, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau hidupnya beruntung? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Karena itu yang kedua, hati kita harus gembira. Ya, Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, ini juga bisa dibuktikan secara medis. Waktu hati kita gembira, tubuh akan mengeluarkan endorfin dan serotonin yang efeknya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi itu penelitian tadi dari Oral Roberts, bahasa roh itu meningkatkan endorfin dan serotonin, dan juga waktu hati kita gembira itu juga menyebabkan endorfin dan serotonin diproduksi oleh tubuh kita sehingga kita meningkatkan daya tahan tubuh, kita nggak sakit-sakitan. Amin. Banyak duit juga percuma, saudara, kalau sakit-sakitan, ya kan? Banyak duit juga percuma, nggak bisa menikmati makanan yang Tuhan sediakan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Memang kita juga sehat juga nggak boleh kebablasan. Jadi harus dijaga pola makannya. Ya, saya waktu itu sempat LDL saya 100 lebih, 105 atau 103. Ya, karena sama-sama dokter ya, jadi diomelin saya juga sama spesialis penyakit dalamnya. Wah, nih kolesterolnya udah 100, LDL 105. LDL itu kolesterol jahat yang ngendap. Wah, saya jaga makan. Jamu jati kendi. Tahu jamu jati kendi? Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri, penguasaan diri. Itu saya jaga bener, jaga sekali. Terus ternyata kan sempat minum simvastatin juga gitu. Akhirnya sambil olahraga, diet, tadinya males banget olahraga, saudara. Habis makan mesti olahraga, nggak boleh duduk, ya nggak boleh. Pokoknya 2 jam setelah makan itu terjadi peningkatan gula darah, kalau numpuk akhirnya jadi lemak. Akhirnya saya habis makan, pokoknya supaya nggak terlalu lupa gitu, kalau nungguin 2 jam ntar saya lupa lagi. Jadi pokoknya saya bergerak olahraga gitu, olahraga. Selesai itu dicek lagi, ternyata jadi 84. Wah, kata dokternya jangan minum obat lagi nih, udah 84 karena nggak boleh di bawah 70 gitu kan. Nggak boleh di bawah 70 karena itu nggak bagus juga, karena kolesterol itu juga ada fungsinya ya untuk membangun sel-sel yang rusak. Jadi ya udah nggak usah, katanya udah nggak usah minum obat karena udah bagus nih 84. Ya happy dia juga lihat
ini pasiennya. Dokternya spesialis penyakit dalam, internistnya senang tahu saya langsung turun gitu, bagus. Karena itu saudara sekalian, jaga hati, tadi hati yang gembira, sekarang jaga hati nih ya, jaga hati. Tadi jamu, jati, kendi kan, ada jaga mulut, jaga hati. Kenapa sih hati? Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Yang ketiga ya. Nah jadi kalau kita nggak jaga hati, ya kan, ini bahaya saudara. Waktu saudara nggak mau ngampunin orang sakit hati nih ya, yang rugi saudara. Ya kan, ya saudara sakit hati mah dia nggak tahu, dia cuek aja. Saudara yang rugi. Karena itu ya, jangan simpen kepahitan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang fitnah kita, ya udah serahkan pada Tuhan, hakim yang adil. Ya kan? Waktu orang mengutuk, kita katakan. Ya saya pernah juga ada orang telepon marah ngutuk gitu. Langsung saya bilang, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk, segala tenung tidak mempan kepada orang yang percaya Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi saudara udah jangan balas ngutukin lagi. Ya, tapi saudara tolak kutuk itu enggak menimpa saudara. Ya kan? Saudara langsung patahkan dengan firman Tuhan, dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, Amsal 12 ayat 25. Kita juga jaga hati dari kekhawatiran. Karena kenapa? Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini benar saudara, benar. Ya. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, semua pikirkan yang harus ada di pikiran kita ini semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis sedap didengar. Ya, dan semua yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu. Ini juga saya buktikan lagi. Ya. Saya buktikan lagi, saya punya teman guru sekolah minggu, ya kan. Waktu itu dia operasi di daerah indung telur, di daerah indung telurnya. Akhirnya waktu dioperasi dipikir tumor biasa. Tapi ternyata waktu dibuka itu kanker. Ya kan? Kanker, dan angkanya dites gitu ya sudah tinggi. Angka CA-nya. Lalu waktu saya jenguk, saya nggak tahu tadinya juga, kita nggak ada yang tahu bahwa itu kanker tadinya. Waktu dia pas pertama operasi di rumah sakit Hermina di daerah Sunter situ, kita kunjungi, saya datang, saya nggak ngerti itu kalau kita selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Kan biasanya kalau orang sakit kita bawa makanan, betul nggak? Bawa buah, bawa roti atau apa ya buat yang jaga ntar gitu kan. Kalau roti, kalau buah buat yang sakit nanti kalau di rumah gitu. Tapi ini enggak, Tuhan suruh saya bawa pajangan dinding. Pajangan dinding yang tulisan Filipi 4 ayat 8 ini. Semua yang benar, semua yang mulia. Akhirnya dia waktu dapat pajangan di dinding itu di rumah, di depan ranjangnya dia taruh. Jadi waktu dia buka mata, dia langsung perkatakan firman itu. Ya, saya baru tahu dia kena kanker ovarium itu pas suaminya telepon. Kalau kita guru sekolah minggu panggilnya Kak kan. Aduh Kak Helen, itu nilainya, nilai CA-nya tinggi banget gitu. Ternyata, jadi kemarin itu operasi ditutup lagi loh gitu kan. Di biopsi sedikit karena dicurigai kanker, ternyata betul kanker. Dan hasil nilai CA-nya tinggi banget. Saya bilang, ya suaminya saya bilang,
Jangan takut. Percaya. Percaya, asal percaya. Kuasa daripada bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Waktu dokter angkat tangan. Tinggal pikiran kita mau terima firman atau perkataan dokter nih, saya bilang. Ucapkan kebenaran firman. Bilur Yesus menyembuhkan. Sebut nama istrimu dan kalian berdua bersepakat. Karena doa orang, 2-3 orang berkumpul minta apa saja Tuhan sembuhkan. Tuhan dengar. Udah akhirnya telepon istrinya ke saya. Dia bilang, iya Kak, itu pajangan yang Kakak kasih aku selalu perkatakan semua yang benar. Waktu pikiranku, aduh kanker gini-gini, teror iblis di pikiranku, aku mulai ucapkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Aku perkatakan itu Kak Helen, katanya. Ketemu profesor, katanya. Biasanya profesor ini gak mau ngelihat muka. Dia cuma lihat hasil. Tapi profesornya kaget. Karena apa? Hasil CA yang tinggi tiba-tiba turun dengan luar biasa. Saya juga tadi yang saya bilang waktu itu. Kolesterol saya tinggi, LDL-nya tinggi di atas 100. Saya juga mulai perkatakan, Tuhan ampuni aku kalau aku gak menjaga mulut, ngaku dosa dulu, saudara ya, ampuni. Tapi aku percaya Tuhan, ya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Aku percaya Tuhan. Waktu saya perkatakan itu hasil tesnya coba lihat. Berubah. Ya memang kita gaya hidup kita juga kita berubah. Tapi ini, nah dia juga memperkatakan firman sambil dia juga menjaga makanannya, pola makannya. Akhirnya yang terjadi adalah langsung hasil CA-nya turun. Sampai profesornya bengong, heran. Ya kan? Nah itu saya sudah buktikan. Jadi firman Tuhan juga dibuktikan oleh ya bahwa dari medan pertempuran kita nih di pikiran oleh doktor ya udah doktor Masaru Emotosan dari Jepang ya kan, dalam bukunya ini ada bukunya saudara ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu efek kesehatan dari pikiran negatif. Nah kita akan lihat. Jadi kalau pikiran kita nggak dikuasai firman nih, pikiran kita pikiran negatif, pikiran kekhawatiran, sakit penyakit datang, saudara. Ya, tolong slide. Kita akan lihat di sini. Nah, itu, ya. Jika sering membiarkan diri stres, pikiran kan, maka akan mengalami gangguan pencernaan. Ini terbukti loh. Coba anak-anak. Ya, saya punya ponakan tuh. Kalau mau ujian waktu dia kecil sakit perut. Padahal nggak dari rumah nggak ada salah makan, nggak ada apa. Tapi waktu mau ujian bisa mendadak sakit perut. Nah ini buktinya, terbukti. Kalau orang stres bisa terjadi gangguan pencernaan, bukan hanya itu. Asam lambung lah, ini semua ada hubungannya. Asam lambungnya meningkat waktu orang itu stres. Coba ya hatinya gembira, hatinya dijaga, pasti sembuh dah dari sakit mah. Ada yang sakit mah di sini? Nggak usah susah-susah. Obatnya jangan stres, ya kan? Hati yang gembira di dalam Tuhan. Ya bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Jangan pusingin ya urusan kerjaan. Ya kita bertanggung jawab, tapi jangan sampai stres, dikejar deadline, dikejar target, sampai akhirnya jadi sakit mah. Ya, lakukan bagian kita. Selanjutnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Berserah sama Tuhan. Yang kedua, jika sering khawatir nih. Tadi kita udah baca kan di Amsal 12 ayat 25a.
kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Dan ternyata dari Dr. Masaru Emoto-san itu dikatakan kalau sering khawatir bisa terkena sakit punggung. Ya, orang kan bungkuk tentunya karena sakit punggung. Makanya itu, ini betul-betul firman Tuhan ini nggak ada tandingannya. Nggak ada buku manapun ya membuktikan lewat firman Tuhan, dibuktikan secara ilmiah, saudara. Nah, kalau kita mudah tersinggung nih, ya baperan nih, ya kan, akan terkena insomnia, yaitu gangguan tidur, susah tidur, ya, terutama di malam hari. Makanya udah jangan baperan, ya, serahkan perasaan, pikiran, perasaan Kristus. Katakan gini, aku tawan setiap pikiran, perasaan dan kehendak manusia. Aku kenakan pikiran, perasaan dan kehendak Kristus. Coba lakukan ini, saudara. Ya, pasti saudara akan mengalami satu kebebasan roh, kemerdekaan roh, ya, dari belenggu sakit penyakit itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau sering bingung, ya, aduh, bingung, ya, apa ya, saya mau ngapain ya? Nah, ini sering terkena sakit tulang belakang atau sakit pinggang, ya, sakit pinggang. Kemudian yang kelima, sering membiarkan rasa takut berlebihan. Nah, ini akan terkena penyakit ginjal. Ya, jangan panik attack. Panik attack itu takut yang berlebihan. Ya, bisa kena penyakit ginjal. Lepaskan itu, lepaskan. Bilang, Tuhan, aku mau lepas dari segala ketakutan yang berlebihan ini. Aku telah dimerdekakan oleh Kristus. Aku tidak pernah takut karena ada Tuhan bersama dengan aku. Amin. Kemudian kalau suka cemas, ya, biasanya diikuti dengan sakit dispepsia. Dispepsia ini kesulitan untuk mencerna makanan sehingga kita rasanya kembung, begak, ya, itu cemas. Jika kita suka marah-marah, jangan suka marah-marah ya, saudara. Karena waktu kita sering marah-marah, kita akan terkena penyakit yang namanya hepatitis. Ya. Kemudian yang ke-8, kalau sering tidak sabar, ini mengakibatkan terjadinya penyakit diabetes, ya, diabetes. Kemudian yang ke-9, kalau sering merasa kesepian, lonely, walaupun semuanya rame, tapi rasanya kok sepi, kok sendiri gitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan memori dan kontrol fungsi tubuh berkurang. Akhirnya kita jadi pikun, demensia senilis kalau orangnya sudah tua. Tapi banyak orang muda yang suka pikun, ya. Nah, ini karena apa? Suka rasa sendiri. Kemudian yang ke-10, kalau kita sering bersedih, ini kita bisa menderita leukemia, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu pikiran negatif bisa menyebabkan sakit penyakit. Sekarang kita akan memilih untuk belajar bagaimana kita memiliki kesehatan jasmani supaya kita sehat secara tubuh. Yang pertama nih pola makan. Ya, pola makan yang sehat dan seimbang itu seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 3 ayat 18b, yang harus kita makan banyak itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan sayuran. Artinya banyak makan buah, kacang-kacangan, ya, sayuran, ya. Kemudian pola makan nih ya. Yang paling sumber penyakit ini banyak kan di pola makan yang salah. Konsentrasi dengan diet rendah lemak yaitu kurang dari 30% per hari. Karena lemak berhubungan dengan penyakit jantung dan kanker.
Terus hindari daging-daging merah, ya. Kepiting boleh sekali, jangan sekali sehari, bukan. Ya, jangan salah nih. Sekali-kali, ya kan. Jangan kita terus sekali, besok sekali, lusa sekali, itu mah tiap hari, bukan sekali-kali ya. Kepiting, kerang, daging merah, udang, ya makanan ini mengandung kolesterol yang tinggi. Dan kerang itu banyak terpolusi karena menjadi filternya laut sehingga mengandung pestisida yang tinggi. Ya, jadi jangan sering banyak makan kerang. Kemudian makan serat tinggi lebih dari 20 gram per hari. Jadi yang mesti dibanyakin adalah makanan serat. Serat berguna untuk mencegah kanker usus dan membantu menghilangkan racun dari dalam tubuh kita. Baru-baru ini tetangga saya ternyata kena kanker usus loh. Ya, karena kata si Pak Im, iya tuh kalau makan nggak pernah masak. Ya beli pola makan. Ya, saya liatin pagi-pagi udah tukang bakmi nganterin. Telepon tukang bakmi datang ya. Nanti apalagi, jadi nggak pernah diatur pola makannya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi. Yang harus diperbanyak adalah makan serat tadi. Kemudian minum air juga. Air bukan air warna. Ya kita sebutnya air putih, padahal bukan putih, bening ya. Nah itu air bening, air putih, ya kan. Itu paling sedikit 6-8 gelas per hari. Jadi jangan kurang minum. Bahaya saudara ya, jadi bisa ada kencing batu lah, nanti ada batu di vesika urinaria, ada batu di saluran kencing, di kandung kencing, di ginjal lagi. Nah ini karena akibat kurang minum. Karena apa? Minum yang banyak itu membuat kita menghilangkan racun dalam tubuh ya. Nah jadi harus banyak minum. Kemudian diet rendah garam. Ya, kenapa kok nggak boleh banyak makan asin? Karena garam itu natrium, NaCl kan itu menahan air sehingga tekanan darahnya naik, tekanan darah meningkat. Nah itu jadi harus dikurangi makan garamnya, jangan asin-asin. Diet rendah gula. Nah kenapa harus diet rendah gula? Walaupun saudara nggak diabetes, jangan apa-apa minumnya manis, ya. Karena apa? Gula, nggak boleh banyak makan gula. Kenapa? Untuk mencegah kegemukan, untuk mencegah diabetes, dan untuk mencegah kerusakan gigi. Ya, jadi memang harus dihindari, dikurangi makan gulanya. Hindari makan makanan olahan seperti daging asap, daging yang diasinkan, sosis. Kenapa? Karena banyak mengandung garam dan nitrat yang tidak baik untuk kesehatan. Nitrat, saudara tahu nitrat? Kalau saya dulu orang tua saya bikin batik, saudara, bikin batik. Salah satu campuran untuk pewarna, ya pewarna di batik itu adalah nitrit. Tapi kalau di makanan namanya di sosis tadi nitrat, ya kan. Kalau dulu di daerah saya itu banyak yang kesel-kesel, marah, mau bunuh diri, minumnya nitrit. Akhirnya harus bilas lambung. Bukannya baygon zaman dulu, kalau baygon bau. Kalau nitrit diaduk pakai air, diminum mati langsung kontan. Kalau nggak ketulungan. Itu jadi hindari buah-buahan atau sayuran yang difermentasi, ya kan. Memang banyak mengandung garam dan pemanis. Jadi untuk memasak gunakan minyak yang berasal dari biji-bijian atau sayuran, jadi kurangi lemak jenuh yang banyak di junk food. Kenapa sih angka diabetes di Indonesia tinggi? Ya itu karena sekarang pola hidup
anak-anak muda junk food, ini makan yang manis-manis semua kan, minuman-minuman yang enak-enak semuanya, gulanya tinggi semua. Nah, yang terakhir yaitu saya percaya di sini ya tentu nggak merokok, ya kan. Soft drink juga nggak bagus, Coca-Cola, Fanta, ya kan. Itu udah mulai ditinggalkan. Dunia Barat udah banyak yang tahu, mereka juga angka diabetesnya kan di Amerika tinggi. Akhirnya sekarang mereka juga udah nggak laku lagi Coca-Cola, nggak seperti dulu. Dan minuman beralkohol ini juga nggak baik ya, menyebabkan tulang keropos karena banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan. Yang harus dihindari lagi adalah makan hati. Ya, bukan makan hati kesel aja. Tapi makan hati beneran, hati binatang. Baik itu hati ayam, hati babi, hati sapi. Kenapa? Karena hati itu berfungsi menyaring racun dalam tubuh hewan. Sekarang saudara yang makanin. Jadi ada racunnya di situ pindah ke mulut saudara. Gitu. Ya, nah, yang kedua untuk pola hidup sehat tentunya berolahraga. Slide selanjutnya. Olahraga yang secara teratur adalah cara paling tepat untuk menjaga kesehatan jasmani. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan olahraga mempengaruhi juga pelepasan dan penyerapan hormon endorfin dan serotonin tadi yang dikeluarkan saat olahraga. Jadi buat suasana hati kita jadi gembira dan bersemangat. Makanya orang senang nge-gym. Dan yang terakhir cukup tidur atau beristirahat. Karena waktu kita tidur, slide selanjutnya. Waktu kita tidur, waktu kita beristirahat, di malam hari terjadi perbaikan sel-sel yang rusak. Amin, saudara. Agak panjang hari ini ya penguraiannya, karena saya mau saudara bukan hanya sehat secara jasmani tapi rohani terlebih lagi. Dan saudara semua bisa panjang umur ya kan, dan melakukan tugas-tugas untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, penuhiku, penuhiku. Tolong WL dan singer. Penuhiku, penuhiku. Oh Rabbashana Karalabayara. Haleluya Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku
saat ini saudara sekalian. Begitulah jiwaku, Kau yang mau katakan Tuhan, ya Roh Kudus, aku mau memulai Tuhan, memiliki kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani yang seimbang. Urapi aku Roh Kudus, Engkau yang sanggup menolong, memampukan. Boleh angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Oh ralabaya ralabasyada ralaba, oh ralabaya ralabasyida ralabaya ralaba, oh ralabaya ralabasyada ralabaya, oh ralabaya ralabasyada ralabaya ralabaya ralaba, oh ralabaya ralabasyada ralabaya ralaba. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mulai sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh ralaba ya ralaba sida ralaba, oh ralaba ya ralaba sidi di 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 di. Iya le 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 le. Iya le 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 le. Iya le 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 le. Oh ralaba ya ralaba sangka ralaba, oh ralaba singka ralaba ralaba ralaba. Jesus, Jesus, oh ralaba ralaba ralaba. Iya ralaba ralaba ralaba. Iya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba ya ralaba syada ralaba. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Oh ralaba syada ralaba. Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu yang menuntun, Roh Kudus-Mu yang menolong untuk mereka memiliki keseimbangan secara jasmani maupun secara rohani. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Hamba percaya Tuhan, kesehatan rohani terjadi, kesehatan rohani terjadi, dan kesehatan tubuh terjadi. Saat ini bilur Yesus menyembuhkan setiap yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus-Mu yang akan melanjutkannya, memberikan hikmat pengertian kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ikut Zoom dan juga yang ada di bawah Tuhan. Melawat setiap mereka, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang mengalami beban berat Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan berkat-berkat secara jasmani. Oh tingkap-tingkap di langit dibukakan. Berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar dan menjawab setiap seru doa kami. Karena kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang telah tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Pujian penyembahan hati kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Kami berdoa Tuhan khusus untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Bu Helen yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mengutus hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Dan urapi setiap kami semua Tuhan yang telah mendengarkannya Tuhan. Kami tahu Tuhan benih yang telah ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Dan berkat-berkat itu juga akan kembali kepada beliau Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Kau berkati
berkati kesehatannya, Kau juga berkati Tuhan apapun Tuhan yang dikerjakan yang selalu berhasil dan beruntung. Bersama juga Tuhan Gembala kami Tuhan, Pak Immanuel Tuhan, kami tahu Tuhan ada pencurahan yang khusus Tuhan atas keluarga ini Tuhan. Terus Tuhan kuatkan langkah kakinya Tuhan dimanapun ia berada Tuhan, selalu muliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, Gembala CK4, Pendeta WRR Kauntu, dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus, serta Gembala-Gembala Kul Tuhan, Engkau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden kami beserta seluruh jajaran Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar Tuhan, yang dan yang terakhir yang dapat menjangkau jiwa Tuhan, setiap orang baik dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda, semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa untuk pemilik gedung ininya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati berlimpah, sehat, kuat dan panjang umur. Dan serta juga berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan sendiri memberkati semua pengurus, berikan keamanan, berikan kerukunan serta damai sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk setiap yang mengambil bagian pada ini Tuhan, untuk pemain musik Tuhan, sekolah minggu, asyar, kolektan, tim multimedia beserta tim pendoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau pakai dan urapi lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, maupun online dan juga onsite Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan bukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Dan kami tahu Engkau mengabulkan setiap doa kami. Dan kami siap Tuhan untuk hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aspek semua keuanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kehidupanmu di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kiranya